Saudara, di depan ada pertandingan besar. Di depan ada peperangan besar. Dan saudara harus diperlengkapi dengan semua mana sorgawi. Waktu Tuhan berkata kepada saya, kasih mereka gelang, kasih mereka perjanjian, buat mereka all access, mencapai semua destiny. Amin. Mencapai semua destiny. Saya berdoa, saudara tahu, ini gak pernah diberikan untuk beban, tapi ini diberikan karena Tuhan mau memfasilitasi saudara, untuk saudara all access. Saudara butuh minum, bisa ambil minum. Saudara butuh makan, dapat makan. Dan saya berdoa itu ada di hati saudara. Setiap kali nerima semua berkat, semua barang. Saudara mungkin bilang, ini benda profetik apalagi? Saudara, itu cuma name tag, itu cuma jaket. Saudara, tapi itu membuat apa? All access. Saya berdoa saudara menangkap ini. Yang kedua, saudara saya itu amazed dengan mereka. Jadi saya duduk dengan sebelahan dengan mereka semuanya. Mungkin satu pesawat itu cuma 5 penumpang yang enggak mereka. Yang lain mereka semua, saudara. Mungkin sekitar 5, mentok-mentok 10 lah. Yang saya lihat cuma 5 yang enggak pakai seragam. Yang mereka semua kan pakai seragam, jaketnya sama, semuanya sama, semuanya sama, saudara. Saudara, dan saya lihat mereka, saya bersampingan, saudara, dan buat saya itu ajaib. Saya nggak pernah lihat orang berangkat itu sesuka cita itu, saudara. Mereka guyon, ketawa terus, saudara. Saudara, kayak mereka itu apa ya? Mereka itu bukan kayak pertandingan tegang yang gitu ya. Saudara, stres gitu ya. Ketawa terus. Saudara, dan apapun mereka buat dengan ketawa. Salah satunya, saudara, yang di depan itu dorong kursi roda. Kursi roda tuh banyak banget, saya nggak tahu kenapa, saudara. Ya mungkin 8 itu satu kontingen. Mereka dorong dengan sangat semangat, jualan cepat gitu, sederet gitu. Saya mikir itu semua melek. Saya pikir semuanya ya normal. Ternyata yang dorong itu buta, saudara. Jadi yang lumpuh itu menjadi matanya. Terus, pelan-pelan, gitu ya. Saudara, yang dorong buta ternyata. Saudara, dan saya bilang gini, wow. Ya tiba-tiba nih ya saudara, saya tuh ngerasa gini loh. Kita ini, saya terutama di Mahanaim ya. Saya merasa gini, gak ada yang sempurna di kita. Saya gak tahu dengan setiap saudara, tapi saya tahu cacat saya. Saya bukan orang yang bisa teliti, saya bukan orang yang bisa tekun. Saya tahulah cacat saya. Saya gak bisa bahasa Inggris, saya gak pernah membaca dengan benar. Tapi saya bersyukur ada Pak Luki, ada Pak Fendi yang mengembalakan, ada Joshua, ada Melinda. Saudara, ada semua orang. Dan saya seperti merasa, ayolah, secacat apapun kita, kalau kita ini punya saudara yang saling menopang, kita sampai kok. Kita sampai. Saudara, asal kita ini terikat satu dengan yang lain. Saudara, dan buat mereka itu gak ada beban. Lucu banget, saudara. Mau tinggal 1 jam lagi mau masuk, saudara, tiba-tiba yang melek-melek gini, saudara, atau yang bisa jalan teriak gini, ayo tinggal 1 jam. Ya, siapa yang mau ku gendong ke WC? Saudara kan tahu kalau di airport itu, saudara, untuk ke toilet mesti ke bawah. Saudara, dan kemudian beberapa bilang, enggak lah, kasihan kamu berat, soalnya itu jauh turunnya. Dia bilang enggak apa-apa. Terus tanpa A tanpa B digendong udah langsung, saudara ya. Saya cuma ngeliat so sweet gitu loh, saudara ya. Enggak beban, malah digendong itu terus dikeplain. Tahu keplain, dipukulin ya. Bilang gini, aku cuma bilang enggak usah. Ya, dia bilang, nanti kamu ngompol gitu, saudara. Terus digendong aja, saudara. Ya, guyon dan fun banget gitu loh. Enggak ada apa ya, gendong itu gak mesti gini, mesti gendong nih,
gendut lagi gitu ya. Ya nggak gendut sih saudara sebenarnya. Tapi nggak kurus juga saudara ya. Saudara kan harusnya tuh beban ya. Nggak ada saudara. Nah saudara, mereka itu ada satu yang duduk persis sebelah saya. Itu atlet judo saudara. Dan semua perawakannya normal. Dia juga yang dorong kursi saudara, roda dan gendong. Jadi buat saya begini, oh dia ini normal. Terus dia ketawa, dia bilang gini, mata saya itu 99% buta bu. Tapi masih ada 1% saya bisa tangkap cahaya dan bayangan, cuma 1%. Ya saya nggak bisa lihat muka, nggak bisa lihat apa, tapi saya masih sedikit bisa lihat cahaya, dia bilang. Terus kemudian dia bilang begini, kalau judo kan kita pegang bu. Kita pegang. Dan begitu pret sudah. Dia bilang kalau ibu nendang tetap tangan megang. Kalau saya mukul kaki saya harus megang. Dia bilang selama kita masih bersentuhan bu. Saya langsung bisa memperkirakan. Mana kepala, mana mata, tingginya seberapa. Saya cuma butuh bersentuhan. Tapi begitu lepas, habislah saya. Saudara, saya tidak tahu, tapi hari itu Tuhan tiba-tiba ngomong. Selama kita ini masih bersentuhan, selama kita masih pegang destiny kita, selama kita ini masih berkata, Tuhan, biarkan aku nempel dengan Engkau, melekat dengan Engkau, aman kita. Tapi begitu kita lepas, habislah kita. Habislah kita. Saudara, dan orang ini yang jalan sama saya. Jadi mereka itu buat dorong kursi roda aja berebut. Pokoknya siapa yang di dekatnya, siapa yang cepet-cepetan dorong. Mereka tuh bisa enjoy. Dorong itu juga enggak dengan beban, malah kadang-kadang dimainin gitu ya. Dan saya tuh ngeliat gini, fun ya Tuhan. Bahkan kecacatan pun fun. Kalau hati kita ini hati yang besar. Saudara, kalau mereka mau ke toilet, itu semua barang ransel dibrekin di yang kursi roda saudara. Sampai bisa bertumpuk-tumpuk saudara ya. Dan mereka ketawa. Dia bilang gini, ya bagian lu sekarang yang jaga. Ya. Dan kalau kita taruh di luar, nanti kalau ada yang ngambil kan kamu susah ngejer. Kalau ini kan enak, semua dipeluk katanya ya. Ditumpukin semuanya saudara. Ya mereka tuh guyon, always guyon saudara. Padahal itu jam 1 pagi. Gak ada satupun yang tidur, guyon, dan mereka nikmati sekali. Saya bilang, kapan terakhir kita nikmati sekali? Kapan terakhir bahkan kecacatan saudara kita itu kita nikmati? Ya, mereka berkata begini sama yang naik kursi roda ya. Tujuan elu kan ada di sini buat bawa barang. Jadi semua barang yang berat ditaruh di situ saudara. Dan mereka tidak ada hard feeling. Bisa ngerti ya saudara ya. Mereka ketawa. Saudara, terus kemudian kita tuh semua di E7. Terus pindah ke S1. Tiba-tiba pengumuman semua pindah ke S1. Nah banyak dari mereka tuh tunarungu. Jadi yang tunarungu diem aja. Terus teman-temannya ngomong gini, pindah, hei pindah. Dia bilang enggak bener S1. Mereka dengan dikeplak kepalanya. Hei budak, pindah. Saudara bisa bayangin gak sih? Tapi yang budak juga nggak tersinggung gitu loh. Mungkin juga nggak denger ya. Terus dia bilang S1. Terus dia semua bilang oh iya dia baru sadar bahwa dia nggak dengar pengumuman. Dia baru sadar saudara. Pindahlah semuanya. Tapi saya cuma bilang gini ya. Seandainya nih kita bisa menertawakan kelemahan kita. Bisa mengingatkan. Dan kalau apapun ya, misalnya nih, saudara, bukankah di antara kita seringkali ada orang yang tidak bisa mendengar? Banyak loh saudara, budak rohani itu banyak loh. Bisa nggak sih saudara itu kenali teman-temanmu yang budak rohani? Karena mereka pasti ketinggalan. Mereka pasti nggak tahu apa yang Tuhan mau.
Saudara dan dengan santai bilang, "Hei budak pindah yuk," gitu ya. Seret gitu ya. Saudara, tapi kita jangan pakai budak lah. "Hai, engkau mendengarlah," misalnya ya. Saudara, dan kita bawa. Saya itu benar-benar terinspirasi. Terus yang terakhir ini, saya berharap saudara sungguh-sungguh seperti itu. Masih banyak sih, masih banyak. Saudara, kami duduk, masih boleh ya cerita ya. Saudara masih senang soalnya cerita. Saudara, tidak ada yang sempurna di antara kita. Bisa nggak kita punya hati untuk menutupi kesalahan teman-teman kita, membayar, ya, mungkin merekayasa, dan kita ini tidak marah dan bilangnya, "Kenapa lu nyusahin?" Saudara tahu, mereka tuh cerita guyon lucu banget. Mereka rata-rata nggak pernah naik pesawat aja, nggak pernah. Saudara, dan dia bilang itu papernya, ya, semua yang harus ditulis, bikin segala macam itu bertumpuk-tumpuk. Dan saudara tahu, yang buta kan gak ada yang bisa nulis. Jadi semua yang lain yang itu nulisin satu-satu buat mereka semua yang buta. Saudara, dan saya melihat betapa mereka saling menolong, menutupi semua pelanggaran, menutupi semua kekurangan. Terakhir, saudara, pada waktu kita mau berangkat, mau masuk pesawat maksudnya, saudara, tiba-tiba yang buta ini, si atlet judo ini bilang sama saya, "Bu, tasnya mau dibawain." Saya bilang, enggak dek, saya cuma bawa tas, dan tasnya juga cuma tas yang saya dorong itu loh saudara, cuma satu. "Enggak dek." Terus dia ngomong begini, "Tas ibu itu berat, jadi walaupun didorong pasti berat." Saya bilang, "Gimana adik bisa tahu? Ngangkat aja enggak loh saudara." Saudara, dia bilang apa? "Dari gesekan rodanya saya bisa dengar." Saudara, kapan terakhir kita ini benar-benar sensitif dengan orang lain? Saya ini naik pesawat ribuan kali, dan maaf ya, gak pernah ada satu orang asing yang nawarin buat bawain, kecuali ya teman, kecuali memang pegawai, saudara ya. Saudara, nada. Ini orang asing nawarin. Saudara, karena saya pengen menghargai, saya kasih ke dia. Saudara, dan waktu dia bawa, dia bilang, "Nanti saya masukin ke kabin." Saya bilang, "Gak apa-apa, saya bisa." Dia bilang begini, "Ibu lebih pendek dari saya kan, lebih susah Bu masukin kabin." Kalau saudara ini ya punya hati ya, engkau tiba-tiba bisa merasakan semuanya. Dia cuma bilang begini, dia bilang, Ibu bingung ya kalau saya tahu ibu lebih pendek dari saya ya, katanya ya. Terus saya bilang, "Caranya gimana?" "Ya suara ibu kan kedengeran dari mana." Saudara bisa ngerti maksudnya ya? Jadi suaranya kan dari bawah, bukan dari atas, bukan sama. Saudara, kalau seandainya kita aja punya hati, kita ini seringkali sudah gak punya hati, sehingga kita gak bisa lihat saudara, kalau teman kita bawa barang berat, bawa beban berat. Saudara, kita sudah gak punya hati, sehingga kita tidak bisa dengar suara itu datang dari mana. Datang dari bawah, datang dari atas, datang dari Tuhan, atau datang dari iblis. Saudara, kita tidak bisa dengar, karena hati kita ini begitu tercemari. Dan saya berdoa, saudara, sekali lagi dia cacat, mereka cacat. Waktu mereka dia masukin ke kabin, dia ketawa dan dia bilang gini, "Yes," katanya ya. Cuma masukin ke kabin aja seneng saudara. Ya, karena bisa pas kan, jelek gitu saudara ya. Saudara, dia nggak pakai mentok, nggak pakai apa, pas langsung jelek gitu saudara. Dan dia bilang yes. Terus dia bilang, "Sampai ketemu ya Bu," kan duduknya beda. Saudara, saya bilang gini, "Tuhan, saya ini nggak pernah punya perjalanan
naik pesawat dan bertemu dengan orang-orang seramah mereka. Helpful seperti mereka. Menikmati perjalanan seperti mereka. Bersyukur seperti mereka. Mereka cacat. Terakhir, pada waktu kami mendarat, dibilang sampailah kita di Sentani, ya, Jayapura. Saudara, tanpa peringatan, semua tepuk tangan. Tiba-tiba tepuk tangan, yeay. Dan mereka bilang apa? Teriak sama-sama. Anehnya bisa teriak sama-sama. Dan teriaknya, thank you. Terima kasih, bukan thank you. Terima kasih. Gak tahu mau terima kasih ke siapa. Ya mungkin ke pilotnya, atau ke pramugarinya, atau ke yang bawa mereka. Tapi saya mau nanya, kapan saudara bilang terima kasih? Pada waktu naik pesawat. Kita merasa apa? Saya bayar kok. Betul kan? Kapan terakhir kita bisa sama Tuhan sungguh-sungguh thank you. Thank you Tuhan. Aku boleh pelayanan. Aku boleh punya perjalanan dengan Engkau. Aku boleh dicintai. Aku boleh dipilih. Kapan dari hati ini sampai teriak bilang thank you. Thank you Tuhan. Saudara, besok semua diundang. Kalau saudara bisa, saudara, kita akan buat sebuah kebaktian malam. Karena Tuhan bilang bangunkan fajar. Biar bangun fajar dan genaplah Yesaya 60. Saudara, dari jam 11 malam, saudara, besok tanggal 8 sampai jam 6 pagi kita akan ada doa. Saudara, kalau bisa cuma datang 2 jam silahkan, monggo. Saudara mau datang full, monggo. Saudara mau datang cuma, Bu, saya mau dari jam 4 sampai jam 6, monggo. Ya. Saudara dan saudara bilang, Bu, saya doa di rumah aja, monggo. Ya. Tapi saya mau berkata, setiap kita ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk bersyukur. Ambil waktu untuk berkata, Tuhan, aku juga mau membangunkan fajar. Aku mau lihat kegenapan itu jadi dalam seluruh hidup kita. Saudara, dan untuk masuk dalam kegenapan, salah satunya Tuhan bilang bagikan gelang. Saudara, dan mari kita baca di dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau bagiin. Kemarin Joshua sudah bagikan sebagian. Saya berharap saya bisa bagikan lagi sebagian. Nanti tanggal 9 saya bagikan lagi. Saudara, Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, dikatakan a seal, saudara, shield, ya, upon things up. Saudara, dan terjemahannya dikatakan ini meterai pada lengan. Di orang Yahudi itu tidak ditato, tetapi gelang bentuknya. Dan itu biasanya dikasih tanda. Saudara, dan siapa aja yang mengenakan gelang itu? Semua, saudara. Saudara, gelang itu dikenakan pertama, saudara, kepada budak. Dan semua orang begitu lihat gelangnya tahu ini budak milik siapa. Saudara, dan yang punyanya budak itu dilas, saudara, sehingga tidak bisa lepas, tidak bisa dikeluarkan. Saudara, dan semua orang tahu dia milik siapa. Saudara, tetapi yang kedua itu diberikan kepada yang kekasih. Nanti kita akan bahas seperti kepada Ribka. Saudara, dan gelang itu sekali lagi menunjukkan betapa mulia, kayanya saudara, dan siapa suamimu atau siapa bapakmu. Karena anak-anak saudara kekasih itu akan pakai gelang itu. Dan itu beda setiap orang. Tetapi yang terakhir, gelang itu dikenakan kepada raja-raja dan panglima.
Saudara, dan itu menunjukkan pangkat, menunjukkan otoritas, menunjukkan seperti tadi kartu all access. Saudara, kalau mereka masuk, mereka cuma tinggal begini. Dan saudara semua akan berkata, silakan. Mereka tahu dari pangkatnya, dari gelangnya. Saudara, dan hari ini Tuhan mau berikan itu. Dan satu yang pertama Tuhan bilang namanya cinta. Dia mau saudara lakukan apapun karena cinta. Saudara, dia bilang, nak, apa yang membedakan kita dengan dunia? Dunia melakukan karena terpaksa. Dunia melakukan karena uang. Dunia melakukan karena egois. Dan engkau jangan lakukan itu untuk itu. Tapi lakukan apapun karena cinta. Biarkan kita melayani karena cinta. Saudara, dan kalau ada cinta pasti ada kegairahan. Saudara, mereka bilang sama saya, Bu, saya ini untuk belajar judo, untuk bisa ikut seleksi di PON. Saya jual laptop. Temennya yang di sebelahnya bilang, saya jual cincin kawin. Hanya untuk biaya ikut seleksi. Kalau sudah masuk seleksi lumayan, saudara ya, semua ditanggung pemerintah. Tapi untuk masuk seleksi, saudara, mereka harus jual apapun, mereka latihan, mereka bayar. Bahkan yang satunya letuk, saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya nggak mungkin dapat cuti, saya tinggalin pekerjaan saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ya buat saya ini cinta saya. Saya berdoa, mari tahun di depan dengan semua tanggung jawab, semua yang lebih ajaib. Jangan pernah lakukan itu karena wajib harus. Kalau saudara di rumah dengan suami, dengan istri, lakukan karena cinta. Saudara, jangan pernah memaki karena egomu. Tapi biarkan dirimu di depan. Kau angkat, engkau lengkapi, engkau tutupi kesalahan karena cinta. Dan kita bersama akan sampai ke tujuan. Saudara, jangan berkata, kenapa aku gak dihargai? Saudara, pada waktu saudara kita, saudara cacat. Saudara jangan berkata, lu nyusahin. Tapi seperti itu. Saudara berkata, ya saudara ya, dengan begini loh saudara. Terus langsung tangannya ditarik, pindah. Gitu ya. Saudara, mungkin kita gak perlu begitu. Tapi berkata, gak denger ya? Belum denger ya? Belum dengar bahwa engkau rasul ya? Yuk belajar lagi ya supaya jadi rasul musik ya. Nah saudara ya, saudara tapi lakukan. Sampai saudaramu tidak ada yang tertinggal. Tapi semuanya sampai ke tujuan. Semua sampai saudara untuk masuk dalam puncak destiny. Saudara, mungkin kalau saya di sini bisa, gak bisa soalnya saya gak kuat gendong. Saudara, ayo gendong saudara. Saudara mungkin bilang, ayo gendong. Loh saudara, mereka untuk masuk saudara, satu-satu duduk di tempatnya, semua harus digendong. Semua yang lumpuh. Saudara, dan ada satu kejadian terakhir yang keren banget. Mereka itu kan gak pakai nomor ya, gak pakai seat. Jadi dari nomor sekian sampai nomor sekian di book semuanya. Nah itu buat kontingen ini. Saudara, tiba-tiba kurang satu seat dari kontingen Bali. Saudara, dan pramugarinya bilang, kurang satu seat. Gak tahulah siapa. Saudara, mereka jawab, mereka itu dengan serempak cuma begini, kita turun semua kalau dia gak berangkat. Jawabnya cuma itu. Dia bilang kita turun semua kalau dia gak berangkat. Akhirnya pramugarinya cuma geleng-geleng, ya udah duduk aja lah. Ya, pokoknya cari ngurus lagi kan lama saudara. Saudara, pramugari bilang ini kalau ngurus lagi kita bisa delay sampai 1 jam, 2 jam. Saudara, dan dia bilang udah duduk aja.
Karena semua bilang, ayo kita turun sama-sama. Kalau memang dia tidak berangkat. Sekali lagi saudara, bisakah kita heart and soul untuk berkata, kami bersama, kami one voice, satu tujuan, satu desire, satu saudara, tekad. Saudara, itu kata Ibraninya khotam. Dan khotam itu artinya segel, artinya ijazah, sertifikat. Tapi yang ajaib saudara, itu juga artinya menuntaskan, menyelesaikan, dan membawa sampai garis akhir. Saudara bayangkan hari ini, kalau nanti saudara nanti saya serahkan Pak Fendi bagaimana dia mau mengangkat perjanjian gelang. Saudara, itu enggak sekali lagi profetikan. Hari itu Tuhan bilang, nah aku kasih kamu gelang untuk kamu menyelesaikan dan menuntaskan semuanya. Di depan kamu cuma perlu tunjukin gelang, berkat itu terbuka. Kamu cuma perlu tunjukin gelang, jalan yang sempit menjadi lebar buat engkau. Engkau tunjukin gelang, ya. Saudara, karena itu bukan soal gelangnya, soal materai. Tapi yang ajaib punyanya Tuhan, materainya apa? Cinta. Cinta, itulah materainya. Dan tiba-tiba semua sampai garis akhir, saling melengkapi, saling menyelesaikan. Kita teruskan. Saudara, Kejadian 24 ayat 47-50. Sesudah itu aku Eliezer bertanya kepada Ribka, anak siapakah engkau? Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu Eliezer mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku, sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Allahku Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku bagi anaknya. Saudara, pada waktu saudara terima gelang itu, saudara sudah bukan milik orang lain, bukan milikmu sendiri. Tiba-tiba hari itu kamu jadi milik Tuhan. Saudara, kalau saudara baca peristiwa itu, saudara keren. Begitu Ribka dikasih gelang, saudara, Laban ini kan mata duitan. Saudara bisa baca deh kalau nanti saudara sempat ya. Saudara, dia nggak lihat siapa yang ngasih. Saudara, dia lihat gelangnya, dia langsung bilang gini, panggil ke rumah. Panggil, udah pokoknya ayo besanan. Ya, udah ayo. Saudara, why? Gelangnya ketahuan. Saudara, siapa dia? Saudara, gelangnya menunjukkan, kalau saudara baca di tempat lain, gelangnya itu adalah gelang raja-raja. Hanya orang yang sangat kaya, hanya raja-raja yang punya gelang itu. Karena itu begitu Laban lihat gelangnya, udah matanya nutup saudara ya. Udah langsung berkata, udah pokoknya Ribka bilang iya udah. Tapi hari itu, saudara, begitu gelang itu nempel, dia tidak punya dirinya lagi. Dan tidak ada satupun pria yang boleh bahkan bicara dengan dia. Karena itu kalau dalam sejarah Israel, saudara, zaman dulu sekali ya, itu dikatakan anting di hidung itu nutup saudara ke sini. Bukan hidungnya sebenarnya. Tapi sejak hari itu, semua yang punya tanda di hidung yang nutup ke mulut, ini punya orang. Sudah gak boleh lagi bicara dengan laki sembarangan, kecuali keluarganya. Saudara, sampai seperti itu. Dan banyak orang tidak mengerti.
Saudara, banyak saudara yang ngomong ke siapa saja, curhat di sosmed, bikin malu saudara. Saudara, banyak orang saudara ngomongin pemimpin. Saudara nggak tahu kau sudah milik Tuhan. Kau sudah milik Tuhan. Dan Tuhanmu bertanggung jawab. Suamimu, kau bawa nama itu. Saudara, saya dari kecil tahu artinya jadi anak pejabat, jadi anak hamba Tuhan, jadi anak orang nomor 1, saudara. Ya. Saudara, ayah saya walaupun dokter, tapi dia juga direktur, saudara, dari sekolah perawat, sekolah kedokteran dan sebagainya lah, saudara ya, bla bla bla. Saudara, jadi dia orang nomor 1 di Biak. Saudara, dia orang nomor 2, saudara, di Bandung, di lingkungan kedokteran gigi. Saudara, dan kami harus makan dan sebagainya dengan bupati, pejabat, gubernur dan sebagainya, saudara. Itu sudah dari saya umur 3 tahun lah, saudara. Dan setiap kali, saudara ya, saya itu masa lalu yang sedikit menyebalkan tapi juga menyukakan. Saudara, ibu saya kan pakein saya baju Cinderella, istilah saya. Baju yang ngembang begitu, saudara ya, dengan pita segede-gedenya, udah kayak kado berjalan, saudara. Dan ibu saya kan selalu berkata begini sama ayah saya, jangan bikin malu papa mama. Ya. Telan apapun yang dihidangkan, caramu makan, caramu memberi hormat, caramu jalan, caramu bereaksi, caramu menjawab akan menunjukkan dan membuat dampak buat papa mama. Saudara, saya sudah biasalah hidup seperti itu ya. Jadi kalau ada ini atasannya papa saya, mama atau gubernur atau bupati, ibu saya akan kasih kode. Maka caranya saya menyalami harus cium tangan. Saya cium tangan, saudara ya. Dan saya kan memang centil ya, diajarin mama saya sebenarnya. Jadi saudara cium tangan sembari begini. Saudara ya. Saudara, nanti semua gubernur, bupati akan bilang begini, aduh cantiknya anaknya. Ya. Saudara, terus kemudian saudara, mereka akan memuji-muji ibu saya, memuji-muji ayah saya. Saudara, biar bagaimanapun saya bawa nama mereka. Dan seperti itulah pada waktu gelang itu ada. Kemanapun kau pergi, kau bawa nama Tuhan. Kau bawa nama Mahanaim, kau bawa nama Hananai El Cinta. Tapi bukan cuma itu, kau bawa nama Fendi Ongko. Karena setiap kali kau buat salah, kali tanya, gembalanya siapa? Ya. Saudara, nanti kalau anak rock berbuat masalah kan selalu pakai gini, anaknya Joshua ya, kan selalu begitu. Saudara, kau bawa. Dan saya berharap hari ini saudara bangga, tapi juga respect. Saudara tahu saudara akan dapat banyak kemudahan, tapi saudara juga tahu tanggung jawab. Itulah gelang. Jangan pernah takut. Saudara, ada yang lucu di situ juga kemarin. Saudara, ada yang bawa banyak banget makanan, saudara. Saya nggak tahu kenapa mereka bawa banyak banget makanan. Apakah mereka itu berpikir nggak dikasih makan atau apa ya? Jadi bawa Indomie atau mungkin malam-malam mereka tetap lapar. Saya juga nggak tahu, saudara ya. Mereka pokoknya bawa Indomie, bawa snack-snack, roti-roti. Terus temennya kan ngomong ngerepotin aja, bawa macam-macam. Terus ada pelatihnya ngomong begini, tenanglah. Nanti makanan akan disediakan berlimpah sampai kita bahkan kekenyangan. Sampai kamu nanti ya, dia bilang ya, gak sempet ngabisin. Karena setiap kali, dia bilang pelatihnya rupanya mungkin udah berkali-kali, ada ruangan. Dan itu untuk kalian istirahat, untuk kalian tunggu jadwal kalian tanding. Dan itu akan full makanan dan full minuman free. Saudara, dan mereka ketawa-ketawa, tidak ada yang jawab. Tapi saya bilang begini, saya merasa Tuhan mau bilang,
ke depan. Saat dunia mungkin kelaparan, tenanglah. Bukankah Tuhan sudah membuktikan saat COVID, saat pandemik, saat apapun. Kita pernah melewati masa krisis, kita pernah melewati masa kelimpahan, kita pernah melewati masa saudara pandemik. Dan Tuhan terus membuat kita berkelimpahan. Saudara, gelang itu berkata, aku jamin, karena engkau milik daripada seseorang. Saudara, kita teruskan. Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkan, diukir seperti meterai kudus bagi Tuhan. Saudara, kata meterai di sini sama, dua-duanya kata sama dengan kata gelang, sama dengan kata meterai, saudara. Saudara, dan itu saudara di sini di dada, saudara kudus bagi Tuhan. Tapi itu juga sama di Kidung Agung. Tuhan bilang kamu ini kebun, ya, termeterai. Saudara, banyak orang berkata maksudnya apa? Saudara, kebun atau hati adalah tempat yang paling penting dan sakral. Banyak orang masukkan di hatinya semua yang kotor, semua sampah. Saudara, kau masukkan orang-orang yang sebenarnya tidak boleh mendekat pun tidak. Saudara, karena itu saya sepakat, dan ini semua orang bilang, baik orang dunia maupun orang rohani, tentukan 5, 6, maksimal 10 seperti Yesus 12. Tentukan ring 1 dalam hidupmu. Karena 12 orang atau 5 atau 6 ring 1 dalam hidupmu menentukan kau akan jadi apa. Saudara, karena itu Alkitab berkata dengan sangat tegas, kebun termeterai. Artinya jangan masukkan sembarang orang. Saudara, ada orang yang isinya taruh ini loh, saudara, di sini sampah. Saudara, dia bilang selalu, yang ngapain pelayanan, ngapain nabur, lihat mana hasilnya. Kau sedang, saudara, mengotori kebun Tuhan. Sampai kalau Tuhan mau datang bermesraan di situ, Tuhan gak dapati tempat bersih. Karena isinya cuma ketakutan, kemarahan, perzinahan, sampah. Apakah kalau Tuhan datang, Dia bisa nikmati kebun di hatimu? Bisakah Dia senyum dan santai guyon? Apakah hatimu ini benar-benar penuh cinta, penuh, saudara, pujian? Atau isinya cuma keletihan? Sepanjang tadi penyembahan rumah keintiman saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni ya, saya terlalu sering memasukkan di hati saya persoalan, kotoran-kotoran, keluhan. Sampai saya seringkali lupa menari dengan Engkau. Sampai saya seringkali lupa, Tuhan, guyon dengan Engkau. Saya bilang sampai saya lupa artinya ngobrol heart to heart sama Engkau. Tapi hari ini Tuhan mau bilang kebun termeterai. Ayo nak, pilih orang-orang yang kau bisa lari. Pilih orang-orang yang akan mendukung satu tujuan, satu hati. Sehingga saudara berkata, meterai itu akan bawa aku sampai akhir. Meterai itu akan membuat kami komplit. Yang saya tidak bisa lakukan, dilakukan oleh Bu Nita Deborah. Yang saya nggak bisa lakukan, dilakukan saudara oleh setiap dari saudara. Saudara, saya nggak mungkin melakukan
Saudara jalani negeri, tapi saudara jalani negeri dengan ajaib. Saudara, saya cuma jalani di Kemang Pratama dan Mahanaim, tapi saudara melakukan di pelosok dengan di pelosok. Kita satu derap to complete, to accomplish. Saudara semua yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berdoa di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, ini mungkin saudara bilang, ya pastilah Tuhan kenal. Nah, ini persoalan. Pada waktu Tuhan kenal siapa kita, bolehkah dia mulai mengorek kita? Bolehkah dia mulai membentuk kita? Bolehkah dia mulai membabat kita? Karena Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Saudara, tadi pagi saya membaca sedikit, saudara ya, artikel tentang seorang yang kaya, saya lupa namanya, orang bule sih saudara. Saudara, jadi ini orang kaya, kakeknya saudara itu kaya raya saudara. Nah, papahnya, jadi dari dia kakeknya, terus kemudian dia punya anak. Anaknya ini nggak pernah dididik. Anaknya ini menikmati semua kekayaan, ini kejadian benar, tapi saya lupa namanya, orang bule. Saudara, salah satu raja minyak katanya dari sebuah negara. Saudara, dia anaknya ini main, nyetir mobil dari sejak kecil. Saudara, umur 12 sudah naik Ferrari, dan singkat cerita saudara tabrakan meninggal dunia. Saudara, karena itu pada waktu dia punya anak lain, laki yang lain, saudara, dan dia punya cucu saudara, ya, dia nggak mau cucunya mengalami itu. Sekali lagi, karena dia mengenal dirinya, dia mengenal kesalahannya, dan dia mengenal cucunya saudara. Maka hari itu pada waktu cucunya usia 17 tahun, saudara, cucunya dikirim ke sebuah tempat peternakannya, dan dipesankan di situ untuk cucunya kerja, mulai bikin pagar, ngangon sapi, dan cucunya marah dan kepahitan. Dia bilang, kakek saya membunuh saya, kakek saya jahat, menindas, pokoknya semualah. Dia marah. Karena cucunya bahkan tidak mengenal dirinya. Sampai akhirnya pada waktu cucunya sudah marah, sampai kakeknya mati. Kakeknya mati saudara. Pengacaranya memanggil cucunya, dan dia berkata, ini loh, ada jumlah uang sekian banyak, tetapi ini tidak akan kamu terima sebelum kamu membereskan ini. Dan itu semua sifat yang buruk dari hidupnya. Kemalasan, kesombongan, tidak tahu diri, gak punya teman. Saudara, dan dia kaget, kakeknya punya data semua kesalahan dan kelemahannya. Saudara, dan pertama dia dengar, dia maki-maki. Saudara, tapi dengan air mata pengacara yang teman kakeknya ini ngomong, karena kakekmu tahu kalau uang ini diserahkan kepadamu, ujungnya kamu akan mati seperti ayam. Kau tidak akan kemana-mana, kau akan mati. Ini akan habis, engkau akan dapat masalah. Saudara, ada banyak orang, dia tidak pernah mengenal dirinya. Dia tidak pernah mengenal egonya. Dia tidak pernah mengenal kekejamannya. Dia tidak pernah mengenal di dalam hatinya perjinaannya. Dia nggak pernah mengenal kesombongannya. Saudara, dan Tuhan tahu dan Tuhan kenal engkau. Sepertinya Tuhan ingin teriak, kalau aku angkat engkau,
Bertahankah engkau 1 tahun? Atau engkau akan seperti Lucifer, sombong, dan aku akan dituntut iblis untuk membuangmu. Tuhan berkata, kalau aku kasih uang, apakah engkau bertahan 1-2 tahun untuk benar-benar memberikan itu kepada setiap yang membutuhkan? Atau ujungnya di akhir perjalanan kau akan dituntut iblis, karena engkau tidak pernah punya hati yang peduli, seperti orang kaya itu yang harus dibuang ke api neraka. Saudara, Tuhan mungkin berkata, kalau engkau aku kasih otoritas, bisakah engkau mengabdi atau engkau akan jadi Yoab? Kalau engkau aku kasih karunia, bisakah engkau setia atau engkau menjadi Yudas? Tuhan mengenal. Tuhan kenal. Dan pada waktu gelang itu diberi, gelang itu juga berkata, aku kenal engkau. Aku harus jadikan kau budak dan tawanan dulu, sampai aku bereskan setiap perkara dalam hidupmu, baru aku bisa berikan semuanya. Semuanya. Karena itu gelang itu adalah tawanan. Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama, Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.
Roma pasal 11. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis,
Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mana Sorgawi.